Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan video penjelasan terkait dengan materi refrigerasi. Sebagai pendahuluan, kita perlu ketahui terlebih dahulu definisi dari proses refrigerasi. Jadi, refrigerasi adalah suatu proses menghilangkan panas dari suatu ruang atau wadah tertutup, atau bisa juga dari suatu senyawa yang dimana panas tersebut dibuang ke lingkungan. Tujuan utama dari proses refrigerasi ini adalah untuk menurunkan temperatur dari suatu sistem, kemudian sistem tersebut dijaga atau dipertahankan pada suhu tersebut. Nah, untuk proses refrigerasi kontinu, panas yang diserap pada temperatur rendah secara kontinu dibuang ke lingkungan pada suhu yang lebih tinggi. Nah, jadi pada proses refrigerasi itu, panas diserap pada suhu yang lebih rendah, kemudian dibuang ke lingkungan, panasnya dibuang ke lingkungan pada suhu atau temperatur yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan dari prinsip proses refrigerasi, kita tadi tahu ya bahwa panas ditransfer dari media bersuhu rendah ke media bersuhu tinggi, di mana hal ini bertolak belakang ya dengan hukum dua termodinamika. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mengacu pada hukum dua termodinamika, maka proses refrigerasi ini membutuhkan energi eksternal supaya panas bisa ditransfer dari media yang suhunya rendah ke media lain yang suhunya lebih tinggi. Dalam proses refrigerasi, suhunya itu dijaga di bawah temperatur lingkungannya, ya. Oleh karena itu, dibutuhkan penyerapan panas secara kontinu pada suhu rendah. Jadi, pada suhu yang rendah, itu ada proses penyerapan panas secara kontinu, di mana proses ini biasanya dilakukan dengan proses evaporasi cairan, ya, atau penguapan cairan dalam kondisi steady. Kemudian uap yang terbentuk nanti akan kembali ke kondisi awalnya, yaitu kembali ke fase cair untuk dievaporasi kembali. Nah, oleh karena itu biasanya proses refrigerasi ini juga digambarkan dalam suatu siklus. Nanti kita akan lihat siklusnya seperti apa. Nah, tadi sebelumnya saya katakan bahwa proses refrigerasi ini membentuk suatu siklus. Maka di sini kita akan lihat dulu definisi dari siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi adalah siklus kerja yang mentransfer kalor dari media bersuhu rendah ke media bersuhu tinggi dengan menggunakan kerja dari luar sistem. Nah, di sini yang perlu diingat adalah bahwa pada siklus refrigerasi, kalor itu ditransfer dari media yang suhunya rendah ke media lain yang suhunya lebih tinggi. Tentunya ini kita butuh kerja eksternal atau kerja dari luar sistem. Di mana secara prinsip siklus refrigerasi ini merupakan kebalikan dari siklus mesin kalor atau heat engine. Kalau heat engine itu kan prinsipnya dia sudah sesuai dengan hukum dua termo, di mana kalor itu ditransfer dari media yang suhunya tinggi ke media yang suhunya rendah. Sementara kalau siklus refrigerasi merupakan kebalikannya ya. Kebalikan dari siklus mesin kalor atau siklus heat engine yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tujuannya, ya, maka alat dengan siklus refrigerasi itu dibagi menjadi dua. Secara umum, ada refrigerator dan ada heat pump. Ini yang membedakan itu adalah tujuannya. Tapi pada intinya, kedua alat ini bekerja berdasarkan siklus refrigerasi. Kemudian di sini kita akan lihat bedanya apa sih antara refrigerator dan heat pump. Transfer panas dari daerah bersuhu rendah menuju daerah bersuhu tinggi membutuhkan alat berupa refrigerator. Ada juga alat lainnya yang digunakan untuk mentransfer panas dari media bersuhu rendah ke media bersuhu tinggi, yaitu heat pump. Nah, pada dasarnya refrigerator dan heat pump ini sama. Perbedaannya hanya pada fungsinya. Bedanya gimana? Di sini kita akan lihat fungsi dari refrigerator adalah untuk menghilangkan panas dari media yang dingin. Jadi, misalnya kita punya suatu media dingin, kemudian kita mau menghilangkan panasnya, maka untuk menghilangkan panas tersebut kita bisa menggunakan alat yaitu refrigerator.
Sementara fungsi dari heat pump adalah untuk suplai panas pada media yang hangat. Jadi misalnya kita butuh eh, suplai panas nih. Ya kan, misalnya kita ada dalam suatu tempat, kemudian kita butuh panas, nah maka alat yang berperan untuk mensuplai panas tersebut itu adalah heat pump. Nah, mungkin lebih jelasnya di sini kita akan lihat perbedaan antara fungsi dari refrigerator dan fungsi dari heat pump. Di sini kita lihat dulu di sebelah kiri refrigerator ya. Di sini kalau misalnya kita bandingkan antara refrigerator dengan heat pump, ini kedua-duanya melibatkan siklus refrigerasi, tapi perlu diingat yang membedakan itu adalah fungsinya. Di sini kita lihat untuk refrigerator, misalnya di sini adalah sebuah refrigeran atau kulkas gitu ya. Nah, kulkas ini perlu dibuang panasnya, ya kan? Nah, jadi dari dalam kulkas ini panasnya diambil, kemudian melalui siklus refrigerasi, nah panasnya dibuang ke lingkungan. Maka di sini dikatakan ada desired output-nya. Jadi output yang diinginkan itu adalah panas yang dibuang dari dalam kulkas. Itu dari komponen di dalam kulkas. Kemudian kalau heat pump, nah output yang diinginkan adalah di warm house ini. Ya, jadi di rumah ini kita butuh suplai panas. Nah, panasnya itu eh, diperoleh ya dari siklus refrigerasi. Jadi awalnya di sini ada lingkungan yang dingin, ya kan? Terus kalornya diambil, ya. Nah, kemudian melalui siklus refrigerasi, nah keluar dari siklus refrigerasi ini dia menghasilkan kalor, kan? Menghasilkan kalor atau menghasilkan panas yang kemudian panasnya ini disuplai ke rumah ini, ya. Atau rumah ini sebagai media yang hangat. Jadi itu bedanya antara refrigerator dengan heat pump. Jadi secara fungsi keduanya berbeda, walaupun kedua alat tersebut sama-sama melibatkan siklus refrigerasi. Yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang Carnot refrigerator. Kalau misalnya di heat engine ya atau di steam power plant itu kita pernah membahas tentang siklus Carnot. Nah, di refrigerator ini juga ada ya yang namanya Carnot refrigerator, di mana Carnot refrigerator ini merupakan kebalikan proses dari siklus Carnot. Nah, sama halnya dengan Carnot siklus Carnot pada steam power plant, Carnot refrigerator ini juga merupakan siklus refrigerator yang paling efisien atau yang paling ideal ya, di mana siklus ini beroperasi di antara TC atau temperatur yang dingin dan TH atau temperatur yang panas. Refrigerator ideal yang beroperasi pada siklus Carnot terdiri dari dua tahapan isotermal, di mana panas diserap pada suhu rendah ya. Jadi QC itu diserap pada suhu rendah atau diserap pada kondisi TC dan panas dibuang pada suhu yang lebih tinggi. Jadi QH dibuang pada kondisi TH. Selain dari dua tahapan isotermal, ada juga dua tahapan adiabatik pada refrigerator ideal. Nah, untuk siklus ini dia membutuhkan kerja ke dalam sistem ya. Sama tadi seperti yang awal saya sampaikan bahwa pada proses refrigerasi itu butuh kerja eksternal. Di mana untuk menghitung kerja yang dibutuhkan ke dalam sistem refrigerasi, kita bisa menghitungnya dengan persamaan ini. W atau kerja yang dibutuhkan adalah QH dikurangi dengan QC. Di mana tadi QH ini adalah panas yang dibuang pada suhu tinggi dan QC adalah panas yang diserap pada suhu rendah. Kemudian, untuk mengetahui kinerja atau efektivitas dari refrigerator, itu kita bisa menyatakannya dalam coefficient of performance atau yang dilambangkan dengan omega. Di mana persamaan untuk menghitung omega ini adalah panas yang diserap pada suhu rendah atau QC dibagi dengan kerja yang dibutuhkan atau W. Ya, jadi untuk menghitung coefficient of performance itu adalah QC nilai mutlaknya dibagi dengan W. Nah, kemudian kalau persamaan 91 ini
dibagi dengan Qi C, ya, maka kita akan dapatkan ini W per Qi C sama dengan QH per Qi C dikurang 1. Kemudian kalau misalnya kita kombinasi juga dari persamaan yang pernah saya sampaikan di materi heat engine, ya, maka nanti kita bisa mendapatkan persamaan W per Qi C sama dengan TH per TC min 1. Atau bisa juga kita tuliskan ini, TH min TC per TC. Ya. Nah, pada akhirnya nanti persamaan 92 ini atau persamaan yang digunakan untuk menghitung coefficient of performance bisa juga dituliskan dalam bentuk persamaan ini 9,3. Omega sama dengan TC per TH min TC. Nah, persamaan ini, persamaan yang tadi sudah diturunkan, di mana tadi akhirnya kita dapatkan persamaan 93, ini hanya untuk atau hanya berlaku untuk refrigerator yang beroperasi dengan siklus Carnot. Atau dengan kata lain, persamaan ini hanya dapat digunakan untuk refrigerator yang beroperasi secara efektif atau beroperasi secara ideal. Karena kita tahu bahwa siklus Carnot itu adalah siklus yang bekerja secara ideal gitu ya. Nah, itu perlu diingat juga. Nah, yang berikutnya di sini kita akan lihat bagaimana sih siklus dari refrigerasi. Di figure 91 ini menggambarkan siklus refrigerasi untuk vapor compression. Jadi kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah melihat siklus pada steam power plant. Kita sudah tahu unit-unitnya ada apa aja, dan di sini juga kita perlu ingat bahwa pada siklus atau pada proses refrigerasi itu dia juga melibatkan beberapa unit proses yang tentunya berbeda ya dengan steam power plant. Nah, di sini kita akan lihat vapor compression refrigeration cycle. Di sini dari proses 1 ke 2 ada sebuah evaporator, kemudian ada kompresor dari 2 ke 3, selanjutnya ada kondensor dan ada throttle valve. Nah, di sini sama seperti pada siklus steam power plant, di sini kita sepakati saja untuk penomorannya dari masuk evaporator ini sebagai titik 1, kemudian keluarnya titik 2, keluar dari kompresor sebagai titik 3, dan keluar kondensor titik 4. Lalu kalau misalnya kita lihat di dalam diagram TS-nya, diagram temperatur versus entropi, di sini kita bisa lihat bahwa dari 1 ke 2 ini berlangsung pada suhu yang konstan, ya. Kemudian dari 2 ke 3, di sini kita perhatikan ada dari 2 ke 3 aksen yang garis putus-putus. Ini menunjukkan bahwa prosesnya adalah isentropi atau berlangsung pada entropi yang konstan. Tapi ada juga yang garis tebal dari 2 ke 3 yang sedikit miring ini. Ini prosesnya adalah proses yang aktual, non-isentropik ya. Kemudian dari 3 ke 4 ini ada perubahan temperatur. Ya. Oke. Nah, di sini berikutnya kita akan lihat secara lebih detailnya proses-proses apa saja yang terjadi pada siklus refrigerasi di setiap tahapannya. Dari 1 ke 2 atau dari tahap 1 ke 2, di sini kan melalui evaporator. Tentunya ada proses evaporasi. Evaporasi cairan pada tekanan konstan. Jadi perlu diingat, pada proses 1 ke 2 ini berlangsung pada tekanan konstan atau isobarik. Pada tahap ini, kalor diserap pada suhu rendah, di mana suhunya ini juga konstan. Pada TC berarti. Sehingga menghasilkan saturated vapor. Ya. Jadi di sini, di titik 2 ini fasenya adalah saturated vapor. Kemudian dari 2 ke 3, uap yang dihasilkan dikompresi sehingga terbentuk superheat vapor. Jadi dari 2 ke 3 ada proses kompresi sehingga di titik 3 ini fasenya adalah superheat vapor.
Yang berikutnya, dari 3 ke 4, uap didinginkan dan mengalami proses kondensasi dengan pembuangan panas pada suhu tinggi. Jadi di dalam kondensor ini terjadi proses kondensasi tentunya ya, dan ada juga pembuangan panas pada suhu tinggi yaitu pada TH. Menghasilkan saturated liquid. Ya, jadi di titik 4 ini fasenya adalah saturated liquid. Dan perlu diingat juga dari proses 3 ke 4 ini prosesnya adalah isobarik atau berlangsung pada tekanan konstan. Dari 4 ke 1 adalah proses throttling. Di dalam sebuah throttling valve atau throttle valve pada entalpi konstan ya. Jadi dari 4 ke 1 prosesnya adalah isentalpi, yaitu berlangsung pada entalpi yang konstan. Berikutnya di sini ada segi catatan bahwa pada grafik ada garis 2 ke 3 aksen ya. 3 aksen adalah yang ini. Itu menunjukkan proses kompresi isentropik seperti yang saya sampaikan tadi. Sementara garis 2 ke 3 itu menunjukkan proses kompresi aktual. Jadi yang garis putus-putus ini adalah kompresi isentropik dan garis tebal adalah proses kompresi aktual. Kemudian di sini ada beberapa persamaan yang digunakan di dalam perhitungan siklus refrigerasi. Pertama kita lihat ada persamaan untuk panas yang masuk ke dalam evaporator dan panas yang keluar dari kondensor. Jadi untuk QC ini melambangkan panas yang masuk ke dalam evaporator ya. Di sini ada evaporator dari proses 1 ke 2 membutuhkan panas. Jadi untuk panas yang masuk ke dalam evaporator itu kan terjadi pada suhu rendah, maka kita lambangkan dengan QC, di mana untuk menghitung QC adalah H2 minus H1. Kemudian untuk menghitung panas yang keluar dari kondensor atau QH, itu adalah H3 dikurangi H4. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah kerja yang dibutuhkan oleh kompresor atau W kompresor gitu ya, yaitu H3 minus H2. Tadi kan kompresor itu kan dari proses 2 ke 3. Berarti untuk menghitung kerja yang dibutuhkan adalah H3 dikurangi H2. Nah, untuk menghitung coefficient of performance atau menghitung nilai omega tadi dari siklus refrigerasi, kita bisa juga menghitungnya dengan cara ini, H2 min H1 dikurang H3 min H2. Jadi masing-masing nilai entalpi di titik 1, 2, 3 itu perlu kita tentukan dulu supaya kita bisa menentukan coefficient of performance dari suatu siklus refrigerasi. Nah, di dalam hal desain, kalau misalnya kita mau mendesain evaporator, kompresor, maupun kondensor, maka kita harus mengetahui laju sirkulasi refrigerannya atau yang biasa dilambangkan dengan M dot, di mana laju sirkulasi refrigerannya bisa kita hitung dengan persamaan 9,5. QC, nilai mutlaknya, ini lajunya ya, laju panasnya, dibagi dengan H2 minus H1. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa pada contoh soal di sini. Selanjutnya kita akan lihat ke example 91. Jadi di sini ada suatu refrigerated space yang dijaga suhunya pada 10 derajat Fahrenheit. Kemudian ada juga cooling water yang tersedia pada 70 derajat Fahrenheit. Dan kapasitas refrigerasinya adalah 120.000 BTU per hour. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa evaporator dan kondensor itu dia masih bisa bekerja dengan baik jika ada perbedaan suhu maksimumnya itu sebesar 10 derajat Fahrenheit. Dan diketahui juga untuk jenis refrigerannya adalah tetrafluoroetan atau HFC 134A, di mana nanti data untuk HFC 134A ini diberikan pada tabel 91 dan juga figur G2. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai coefficient of performance untuk refrigerator Carnot. Kemudian hitunglah juga coefficient of performance dan
laju refrigerannya ya. Untuk siklus vapor compression, jika efisiensi dari kompresornya adalah 0,8. Nah, di sini saya jelaskan, mungkin dari catatan yang saya buat, tadi diketahui suhu yang rendahnya atau TC-nya adalah 10 derajat Fahrenheit. Nah, di sini ada minus 10 karena kan tadi dikatakan bahwa evaporator dan kondensor itu masih bisa bekerja jika maksimum ada perbedaan temperatur sebesar 10 derajat Fahrenheit. Jadi di sini kita kurangkan untuk yang suhu dinginnya 10 minus 10 derajat Fahrenheit, sementara untuk suhu panasnya tadi 70 kita tambah dengan 10 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian data yang diketahui juga adalah kapasitas refrigerasinya ya. Di sini QC-nya ya 120.000 BTU per hour atau BTU per jam dengan refrigerannya adalah HFC 134A. Nah, tadi setelah kita mengurangkan dan menjumlahkan TC dan TH, maka kita dapat TC-nya adalah 0 derajat Fahrenheit dan TH-nya 80 derajat Fahrenheit. Kita menjawab dulu soal yang A, yaitu coefficient of performance untuk Carnot refrigerasi. Kita bisa gunakan persamaan yang ini, 93. Omega sama dengan TC per TH min TC. Maka kita langsung masukkan. TC-nya ini adalah 255,37 Kelvin. Jadi tadi TC-nya dari 0 derajat Fahrenheit, kita konversi dulu menjadi Kelvin. Kalau misalnya ada yang lupa bagaimana mengkonversi dari Fahrenheit ke Kelvin seperti apa, dan di sini saya tulis ya. Di sini contoh konversi untuk yang TH ya. Tadi 80 dikurang 32 dikali 5/9 ditambah 273,15 ya. Jadi ini masing-masing TC dan TH-nya dikonversi ke satuan Kelvin. Jadi TC-nya 255,37 dan TH-nya 299,82. Diperoleh coefficient of performance-nya adalah 5,75. Kemudian pertanyaan yang B, jika efisiensi kompresornya adalah 0,8, berapakah coefficient of performance dan laju refrigerannya? Nah, pertama di sini kita lebih baik gambarkan dulu siklusnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di dalam slide. Di sini ada evaporator, kompresor, kondensor, dan juga throttle valve. Dan juga di sini kita tulis penomorannya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Dan juga fase-fase fluidanya ya. Di sini adalah liquid, keluar evaporator saturated vapor, keluar kompresor superheat vapor, dan keluar kondensor saturated liquid. Nah, kemudian pada TC ya, TC itu kan posisinya ada di bawah sini ya, pada evaporator. Tadi TC-nya adalah 0 derajat Fahrenheit. Nah, di sini kita perlu tahu berapa sih tekanan di TC ini. Nah, kita lihat dari uh, tabel saturated tetrafluoroetan ya. Pada 0 derajat Fahrenheit, di sini tekanannya adalah 21,162 PSIA. Maka di sini tulis P-nya 21,162 PSIA. Dan kita menentukan H2 dan juga S2-nya. Berarti kan di posisi ini ya, di kondisi saturated vapor. Di kondisi saturated vapor, nah kita lihat ini ada entalpi, di sini ada HL, ada HV. HL ini saturated liquid ya. Dan HV ini adalah entalpi pada kondisi saturated vapor. Nah, tadi karena di titik 2 kondisinya itu adalah saturated vapor, maka kita lihat di nilai HV-nya. Begitupun untuk entropinya, kita lihatnya di nilai SV, karena kondisinya saturated vapor. HV-nya atau H2-nya tadi 103,015 dan entropinya 0,22525. Kita lihat ya. Ini tadi hasil pembacaan dari tabel saturated tetrafluoroethan. Kita tulis sebagai H2 dan S2. Kemudian pada suhu yang tinggi, tadi di 80 derajat Fahrenheit, sama kita perlu tahu dulu berapa tekanannya. 80 derajat Fahrenheit, di sini tekanannya 101,37. 101,37 PSIA. Dan kita mau tahu juga entalpinya. Suhu yang tinggi itu kan di kondensor, ya kan? Nah, kemudian di kondensor ini di titik 4 ada kondisi saturated liquid. Berarti nanti untuk menentukan H4, kita lihat di tabel untuk yang nilai HL. Ini kan entalpi pada kondisi saturated liquid.
Berarti tadi pada 80 derajat Fahrenheit, entalpinya adalah 37,978. Maka di sini H4 37,978 BTU per pound mass. Nah, yang perlu diingat, tadi kondisi 1 dan 4 itu adalah isentalpi atau entalpinya sama, maka di sini saya tulis H1 sama dengan H4, maka nilai H1 sama, yaitu 37,978. Nah, kemudian kita mau tentukan dulu bagaimana kalau misalnya prosesnya isentropik. Kalau prosesnya isentropik, yang di kompresor ini, berarti kan S2 sama dengan S3 aksen. S2 sama dengan S3 aksen, berarti S3 aksennya sama seperti S2, 0,22525. Dan P3 dan P4 ini kan kondisinya isobar atau tekanan konstan. Jadi, tadi kan P4-nya tuh yang ini ya. Ini sebagai P4, 101,37 berarti P3 juga sama. 101,37 PSIA dengan entropinya 0,22525. Ya. Nanti dari kondisi tekanan dan entropi ini, kita perlu tahu berapa entalpi di titik 3 di kondisi superheat vapor dari grafik. Ya. Di sini kita ingat tekanannya 101,37, S3-nya 0,225. Kita lihat di figur untuk superheat vapor di sini. Tadi kan tekanannya sekitar 101, ya. Di sini saya tandai. Nah, terus di sini ada garis-garis entropi yang dilambangkan dengan S. Ini ada S nih yang melintang ini. Ya. Tadi kan 0,225. Berarti di sini 0,22 sekitar di sini. Kan? Maka kalau misalnya kita tarik garis ikutin agak miring ini, ya, kira-kira ketemunya di sini. Jadi, tadi dari 101 PSIA sampai sini, kita baca ke bawah untuk mendapatkan entalpinya. Nah, nilai entalpi di sini, ini dia sekitar 117 BTU per pound mass. Ini sebagai H3 aksen. Maka dari itu kita bisa menghitung kerja yang dibutuhkan oleh kompresor secara isentropik itu adalah H3 aksen dikurang H2. Ya. H3 aksen dan H2 nilai yang sudah diketahui, yaitu kita kurangkan menjadi 13,985. Nah, bagaimana dengan nilai kerja aktualnya? Untuk menentukan nilai kerja aktualnya, kita perlu membagi nilai ini dengan uh, efisiensi kompresor yang 0,8. Jadi 13,95 dibagi dengan 0,8. Jadi nilai aktualnya adalah 17,481 BTU per pound mass. Nah, sampai situ kita maka bisa menghitung coefficient of performance untuk kondisi aktualnya dengan menggunakan persamaan 9.4 ya. H2 minus 1 per H3 min H2. Ini semua datanya udah diketahui, kita dapat nilai omeganya 3,72. Dan untuk menghitung laju refrigerannya, itu dari persamaan 9.5, ya, QC dibagi H2 min H1. Di mana tadi QC-nya ini itu adalah 120.000 yang diketahui di soal, ya. Dibagi dengan H2 min H1 nilai sekian, jadi diperoleh 1.845 pound mass per hour. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang refrigerasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.